Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wa ala nikmatillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis dari kitab Fadilah Amal, yaitu Fadilatus Shadaqah. Masih berada di hadis yang kemarin dengan lanjutan penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Rawahu Muslim kadza fi Mishkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka pahala amalnya akan terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Mishkat. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Masalah ketiga yang disebutkan dalam hadis di atas adalah anak-anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Menjadikan anak sebagai anak yang soleh merupakan amal jariyah tersendiri, karena anak-anak soleh juga akan melakukan amal-amal soleh, maka pahalanya akan terus mengalir. Selain itu, jika anak-anak soleh berdoa untuk kedua orang tua mereka, maka yang demikian itu merupakan sesuatu yang berharga bagi kedua orang tuanya. Di dalam kitab Ar-Raud ditulis sebuah kisah tentang seorang wanita solehah yang bernama Bahiyah. Wanita tersebut banyak melakukan ibadah. Ketika ia hampir meninggal dunia, ia mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, wahai Zat yang Maha Suci, yang menguasai perbekalan saya, simpanan saya, dan kematian saya, jangan hinakan saya pada saat kematian saya ini, dan jangan sunyikan saya dalam kubur. Ketika ia meninggal dunia, anaknya selalu menziarahi kuburnya pada setiap hari Jumat, membaca Al-Quran untuk dihadiahkan kepada ibunya, dan berdoa untuknya beserta semua penghuni kubur di pemakamannya. Pada suatu hari, anak itu bermimpi melihat ibunya. Lalu ia bertanya, wahai ibu, bagaimanakah keadaanmu? Ibunya menjawab, penderitaan maut terasa pedih sekali. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibu mendapatkan kebahagiaan di kubur. Di bawah saya terdapat permadani dan bantal dari sutra untuk bersandar. Ia akan diberikan kepada saya hingga hari kiamat. Anaknya bertanya lagi, dapatkah saya melayanimu, ibu? Ibunya menjawab, jangan hentikan kedatanganmu kemari beserta bacaan Al-Quranmu pada setiap hari Jumat. Ketika engkau datang, semua penghuni kubur sangat bergembira. Kemudian mereka datang kepada saya untuk mengucapkan selamat kepada saya dan mengatakan bahwa anak saya telah datang. Ibu juga sangat bergembira dengan kedatanganmu. Anak itu berkata, maka saya selalu memperhatikan setiap hari Jumat untuk selalu datang ke makam. Pada suatu ketika anak tersebut bermimpi, ada serombongan besar laki-laki dan perempuan yang mendatanginya. Anak tersebut bertanya, siapakah kalian? Mengapa kalian mendatangi saya? Mereka menjawab bahwa mereka adalah para penghuni kubur. Kemudian mereka berkata, kami datang untuk mengucapkan terima kasih kepadamu atas kunjunganmu kepada kami setiap hari Jumat dan doa ampunan yang kamu panjatkan kehadirat Allah untuk kami. Karena kedatanganmu itu, kami merasa sangat bergembira. Teruskanlah apa yang engkau lakukan itu.
Setelah kejadian tersebut, anak itu mulai lebih memperhatikan amalan tersebut. Seorang alim ulama berkata, seseorang telah bermimpi bahwa semua kubur di suatu pemakaman telah terbuka. Kemudian semua penghuninya keluar dari kubur tersebut. Mereka segera memilih dan mengambil sesuatu dari bumi. Akan tetapi salah seorang dari mereka hanya duduk dengan tenang dan tidak ikut mencari dan memilih sesuatu. Saya pun mendekati dan mengucapkan salam kepadanya, lalu bertanya, siapakah mereka itu? Mereka adalah ahli kubur di sini yang mencari dan memilih keberkahan sedekah, doa, sholawat, dan amalan lainnya yang telah disampaikan oleh manusia yang masih hidup di dunia ini. Saya bertanya lagi, mengapa engkau tidak ikut mencari dan mengambil sesuatu seperti mereka? Ia menjawab, saya tidak memerlukannya, karena salah seorang anak saya yang menjual manisan zalabiyah, sejenis manisan yang melekat dalam lidah, setiap hari menghatamkan Al-Quran dan menghadiahkannya kepada saya. Pada pagi harinya, setelah saya bangun tidur, saya pergi ke pasar tersebut, dan di sana saya melihat seorang pemuda yang sedang menjual zalabiyah sambil bibirnya bergerak-gerak. Saya bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, sedang membaca apakah engkau? Pemuda tersebut menjawab, setiap hari saya menghatamkan Al-Quran untuk saya hadiahkan kepada ayah saya. Setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian saya melihat dalam mimpi saya bahwa para penghuni kubur itu keluar dan memungut sesuatu. Dalam mimpi tersebut saya melihat orang yang biasanya tidak ikut memungut sesuatu itu juga ikut memungutnya. Tiba-tiba saya tersadar dari mimpi, mata saya terbuka dan saya merasa keheranan. Pada pagi harinya setelah saya bangun tidur, saya segera pergi ke pasar yang saya datangi beberapa hari sebelumnya. Setibanya di sana, saya memperoleh kabar bahwa pemuda tersebut telah meninggal dunia. Diambil dalam kitab Ar-Raud. Masih cukup panjang penjelasannya, semoga dapat dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepahaman pada kita maksud dari hadis yang kita dengarkan, dan insyaallah kita bisa mengamalkan dan menyampaikan ini kepada saudara kita yang lain. Tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.